Disinilah tragedi berpadu dengan panasnya kisah yang membakar emosi. Setiap detiknya penuh luka, penuh gairah, dan tak pernah bisa kau lupakan dan yang terpenting membuat kamu tegang bagian tertentu. Tapi tetap aman dalam semua umur. Subscribe, like dan komen sekarang karena akan membuat semangat kami. Semoga yang subscribe kita doakan akan diberi kelancaran dalam hal apapun. Sebelum cerita ini menelan hatimu, pagi itu aku bangun lebih lambat dari biasanya. Alarm jam 7.30 sudah berbunyi beberapa kali. Tapi aku masih juga tak bisa bergerak dari tempat tidur. Hari Minggu memang seringkali membuatku malas. Apalagi jika tak ada rencana yang jelas. Sebagai seorang karyawan biasa yang setiap hari disibukkan dengan pekerjaan kantor, waktu luang adalah hal yang sangat berharga. Itulah sebabnya aku seringkali merasa perlu memanjakan diri dengan tidur lebih lama di hari libur. Namun, ketika aku membuka pesan masuk di ponselku, ada sesuatu yang membuatku terkejut. Ada pesan dari Lia, tetanggaku yang sudah lama tinggal di sebelah rumah. Lia adalah seorang janda muda yang usianya baru menginjak 30 tahun. Dia dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan selalu siap membantu. Meskipun begitu, banyak yang bilang bahwa Lia terlalu cantik untuk menjadi janda, terutama karena suaminya meninggal saat mereka baru beberapa tahun menikah. Aku belum sempat membaca pesan itu secara lengkap, tapi satu kalimat di atasnya sudah cukup membuatku penasaran. "Mas, aku lagi masak nih. Kalau mau datang makan bareng aku, boleh banget loh." Di bawahnya, Lia menambahkan emotikon senyum yang khas dan wajah tersenyum. Mungkin dia tidak benar-benar bermaksud menggoda. Tapi siapa yang tahu? Aku datang sekitar setengah jam kemudian, setelah bersiap-siap sedikit. Tak perlu waktu lama untuk sampai ke rumah Lia, karena kami tinggal di komplek yang sama. Begitu aku sampai di depan pintu rumahnya, Lia sudah menyambut dengan senyum yang ramah. "Selamat datang, Mas. Silakan masuk, makanannya sudah siap," katanya sambil membuka pintu. Aku memasuki rumahnya yang sederhana namun nyaman. Bau harum masakan segera menyeruak ke hidungku, membuat perutku yang sejak tadi kosong menjadi semakin lapar. Lia menunjuk kursi di meja makan yang sudah tertata rapi dengan piring-piring berisi hidangan lezat. "Wow, Lia, ini apa saja? Kelihatannya enak banget." Aku menatap meja makan yang dipenuhi dengan makanan yang terlihat menggugah selera. Ada ayam goreng, sayur asem, tempe mendoan, dan beberapa hidangan lainnya. Semua terlihat begitu menggoda, hampir seperti hidangan restoran mewah. Lia tersenyum. "Ah, itu cuma masakan sederhana kok. Aku suka masak, jadi kadang kalau lagi nggak ada kerjaan, aku coba-coba resep baru. Gimana? Mau coba semuanya?" Setelah kami selesai makan, Lia menyodorkan teh manis hangat. Aku menerima dengan senang hati, menikmati minuman hangat yang terasa nyaman di tenggorokan. Tiba-tiba, Lia mengalihkan pembicaraan ke topik yang agak mengejutkan. "Mas, aku mau ngomong sesuatu, tapi nggak tahu deh gimana caranya," kata Lia sambil memandang ke arahku dengan sedikit kebingungannya. Aku menatap Lia dengan rasa penasaran, merasa ada yang tidak beres. "Ada apa, Lia? Kamu kelihatan agak gelisah," jawabku, berusaha untuk terdengar santai. Lia menarik napas panjang. "Sebenarnya, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Tapi aku takut kamu nggak akan ngerti atau malah ngerasa nggak nyaman." Aku mulai merasa cemas. Apa yang akan dia katakan? Apa aku sudah membuatnya merasa aneh karena datang ke rumahnya? Aku menatapnya dengan penuh perhatian. "Lia, kamu bisa bilang apa saja kok. Kita sudah berteman lama. Nggak ada yang perlu disembunyikan," jawabku dengan lembut. Lia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Mas, aku sebenarnya udah lama merasa tertarik sama kamu. Sejak beberapa bulan lalu, setelah kamu sering mampir ke rumahku untuk ngobrol, aku merasa ada yang beda. Aku suka kamu, Mas." Pernyataan itu membuatku terkejut. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Lia, tertarik padaku?" Aku memandangi wajahnya, yang terlihat serius namun ada rona malu yang samar. "Aku tahu, ini pasti bikin kamu kaget. Tapi aku nggak bisa menahan perasaan ini lagi.
Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku ingin lebih dari sekedar teman. Lia melanjutkan. Suaranya mulai terdengar lebih tegas. Aku terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Tentu saja aku tahu bahwa Lia adalah wanita yang menarik. Tetapi aku tidak pernah menganggap hubungan kami lebih dari sekadar tetangga dan teman biasa. Aku merasa bingung. Aku tak ingin mengecewakan Lia, tapi juga tak tahu bagaimana cara merespons perasaannya. Lia, aku nggak tahu harus jawab apa. Kita sudah lama berteman, dan aku nggak ingin hubungan kita jadi canggung. Jawabku, berusaha mencari kata-kata yang tepat. Lia mengangguk pelan, seolah mengerti kebingunganku. Aku ngerti kok, Mas. Aku nggak mau bikin kamu merasa tertekan. Aku cuma ingin kamu tahu apa yang aku rasakan. Kalau kamu nggak merasa sama, nggak apa-apa. Saat itu, aku merasa agak lega mendengar kata-kata Lia. Meskipun aku tidak bisa membalas perasaannya dengan cara yang sama, aku menghargai keberaniannya untuk mengungkapkan isi hatinya. Hari itu, aku pulang dengan campuran perasaan yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, aku merasa lega karena Lia sudah mengungkapkan perasaannya. Namun, di sisi lain, aku juga merasa bimbang. Mungkin aku memang pernah merasakan ketertarikan pada Lia, tetapi aku juga tahu bahwa hubungan kami sudah terjalin dengan cara yang berbeda. Aku tak ingin merusak persahabatan yang sudah terbina lama. Beberapa hari kemudian, aku bertemu Lia lagi di depan rumahnya. Dia menatapku dengan mata yang penuh harap, tapi aku tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai di antara kami.